Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Wabarakatuh. kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat liguna latai. Salam sujud karendam malempang. Adil katalino bacuramin kasuraga basengat kajubata harus. Yang terhormat Ibu Ani Suhaini dari P4 TK IPA Bandung. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA N3 Dusun Selatan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat SMA N3 Dusun Selatan. Bapak Ibu Guru dan semua yang hadir di ruang kolaborasi ini. Ruang kolaborasi ini kami adakan dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak SMA N3 Dusun Selatan untuk berbagi hal-hal yang telah dibagikan di program pendidikan program guru penggerak. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bagi. Jadi intinya saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, hanya sekedar berbagi dan berkolaborasi kepada Bapak Ibu. Untuk hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, ingin saya kolaborasi dengan Bapak Ibu, yaitu budaya positif sekolah. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam budaya positif sekolah hari ini. Budaya positif sekolah itu sebenarnya intinya adalah suasana, situasi, dan kondisi di mana sekolah kita itu menjunjung tinggi konsep merdeka belajar. Yang salah satunya dalam merdeka belajar itu salah satu poin yang paling penting itu adalah berpihak kepada murid. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu adalah sebagai penggerak utama dalam mewujudkan hal tersebut. Ruang ini kami bagikan, ruang kolaborasi ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi kita tentang budaya positif sekolah, sehingga penerapannya di sekolah dapat berjalan secara konsisten dan simultan secara berkelanjutan. Semua komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, adalah tauladan yang secara otomatis menjadi role model siswa-siswi di sekolah. Untuk itu, kita diharuskan memahami konsep budaya positif sekolah dan menerapkannya walaupun secara bertahap. Inti dari budaya positif sekolah ini Bapak Ibu juga bagaimana kita sebagai guru itu mencarikan solusi dari setiap masalah yang hadir di sekolah kita. Namun fokusnya itu adalah jika budaya positif sudah terbentuk di sekolah, maka tidak perlu ada lagi hukuman atau sanksi-sanksi yang akan diterapkan di sekolah. Nah, itu adalah bentuk idealnya. Nah, namun tentu sekolah kita bukanlah sekolah yang sempurna ataupun sekolah yang ideal. Maka dari itu kita mencoba memahami konsep-konsep budaya positif sekolah, sehingga walaupun nanti kita punya masalah di sekolah baik terhadap siswa, sesama guru, maka kita bisa memberikan solusi yang terbaik atau win-win solution untuk masalah tersebut. Oke Bapak Ibu, izinkan saya mulai share screen. Oke. Ini ada beberapa hal tentang budaya positif sekolah yang perlu kita pahami bersama sehingga nanti terbentuk budaya positif sekolah di sekolah kita.
Ada beberapa komponen yang kita pahami, itu seperti kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, disiplin positif, dan koneksi antar komponen, dan segitiga restitusi sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di sekolah. Nah, yang pertama, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu, baik kita sebagai guru atau murid kita, mempunyai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dulu, sehingga dia tidak akan melanggar peraturan dan melanggar aturan atau budaya positif di sekolah. Jadi, jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka siswa kita itu akan melanggar hal yang tidak harusnya dilakukannya. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini harus dipenuhi dulu oleh setiap manusia sehingga dia bisa melaksanakan budaya sekolah itu dengan total, dengan keseluruhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup atau survival. Maksudnya bertahan hidup ini seperti makan, kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dalam kebutuhan bertahan hidup ini sangat penting, sangat vital. Jadi kalau salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka pasti akan muncul pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan karena mereka mencoba untuk bertahan hidup. Contohnya ada beberapa, misalnya di kelas ada kasus namanya Dini. Nah, jadi pernah Dini ini ditanya oleh seorang ibu gurunya, kenapa kamu tidur terus di kelas? Kata Dini, dia belum makan, Bu, makanya saya ngantuk. Nah, itu artinya kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup Dini ini belum terpenuhi, makanya dia bisa melanggar budaya positif sekolah seperti tidur di dalam kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini diperlukan manusia untuk dia bisa bertahan hidup juga. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebebasan ini diperlukan. Nah, contohnya kebebasan ini adalah kebebasan dia dalam tidak dikekang oleh siapapun. Kalau dia sudah mendapat kebebasan, maka dia akan bisa mengikuti aturan yang telah kita tetapkan atau budaya positif sekolah yang kita tetapkan. Nah, jadi kebebasan itu adalah bentuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal-hal baru, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan dia ini tidak ingin didikte atau tidak bisa didikte. Makanya kebebasan ini relatif, tapi dia berbeda setiap orang. Namun kalau sudah kebebasan itu dirasakan oleh siswa dalam hal ini, maka mereka akan dapat mengikuti budaya positif sekolah yang telah dilaksanakan. Berikutnya, itu adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini cinta dan kasih sayang ini juga kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti perlu cinta dan kasih sayang. Jadi mereka, ini adalah satu bentuk kebutuhan psikologis. Jadi sama-sama mencintai, memiliki kebutuhan itu adalah koneksi sosial. Maka mereka menerima dan menerima kasih sayang, kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi misalnya suatu anak, kalau dia tidak diterima di kelompoknya, artinya kebutuhan cinta dan kasih sayangnya ini tidak bisa dirasakan olehnya. Maka dari itu mungkin dia akan
budaya positif sekolah. Nah, misalnya ada anak yang mengambil bekal temannya. Nah, jadi diambil makan temannya ini, diambil-ambil terus. Padahal dia juga punya bekal. Ternyata setelah ditelusuri, anak tersebut adalah anak yang bekalnya itu cukup sebenarnya. Tapi dia bekalnya beli sendiri, tidak disiapkan oleh orang tuanya. Dan dia melakukan hal tersebut untuk mencari perhatian temannya. Karena dia kurang kasih sayang dari keluarganya. Nah, itu contoh kebutuhan dasar manusia tentang cinta dan kasih sayang. Berikutnya, kesenangan. Nah, ini kesenangan juga kebutuhan dasar manusia. Jadi anak siswa dalam hal ini ataupun guru sama juga Bapak Ibu. Jadi perlu kesenangan. Jadi misalnya dalam belajar, kalau mereka sudah senang, tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang aneh. Jadi mereka akan tidak mencari apa lagi, mencari kesenangannya karena kesenangannya sudah mereka dapat dalam pelajaran yang kita ajarkan. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan ini sama seperti bermain, tertawa. Kesenangan itu bisa kita bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun itu sangat menyedihkan. Nah, menurut beberapa ahli, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti primata, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia juga sama. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka bertingkah aneh dalam kelas. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan yang diperlukan oleh anak. Dan jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka si anak atau manusia pada umumnya itu akan relatif akan menuruti atau menuruti disiplin yang sudah diterapkan di lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuatan dan penguasaan. Maksudnya penguasaan dan kekuasaan ini adalah pengakuan sebenarnya. Jadi manusia itu perlu diakui. Nah, kebutuhan penguasaan ini erat kaitannya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini menjadi kompeten, menjadi terampil, kekuatan untuk mencapai sesuatu, dan keterampilan yang lain. Dan mereka dianggap mampu untuk mengikuti hal yang telah dia lakukan. Nah, jadi kekuatan ini adalah pengakuan terhadap hasil yang mereka capai. Jadi anak itu saat dia melakukan sesuatu, sudah ada hasilnya, maka itu perlu diakui Bapak Ibu. Nah, jadi perlu diakui oleh kita semuanya, perlu diakui oleh guru, perlu diakui oleh orang tua. Nah, jadi ini adalah 5 komponen kebutuhan dasar manusia yang harus kita teliti saat anak itu melakukan pelanggaran terhadap keyakinan atau budaya positif sekolah, maka mungkin ada 5 hal dasar ini yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Makanya kita harus bisa menginventarisir kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Oke, berikutnya kita ke sini dulu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, disiplin itu tidak sama dengan aturan. Jadi disiplin itu bermakna memerdekakan, kemerdekaan yang menciptakan harmoni, sehingga individu mampu secara mandiri berdisiplin demi kenyamanan semua pihak. Jadi disiplin itu adalah sikap seseorang yang mengikuti aturan, mengikuti peraturan yang sudah kita sepakati bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi itu muncul dari internal dirinya, dari dalam hati mereka masing-masing, sehingga mereka mampu berdisiplin. Nah, itu. Tentu disiplin ini ada beberapa motivasi seseorang manusia. Nah, dalam hal ini kita berbicara tentang siswa.
bahwa mereka itu akan mengikuti aturan jika ada motivasi yang akan saya jelaskan di bawah ini. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman, Bapak Ibu. Nah, jadi siswa ini dia akan mengikuti aturan, misalnya jangan tidur di kelas. Jadi siswa ini tidak akan tidur di kelas, tapi motivasinya itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan diberikan. Misal karena dia tidur di kelas, dia akan dijamur di tengah lapangan. Nah, jadi motivasi dia itu masih untuk menghindari hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya siswa atau manusia yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah pertanyaan awal yang dilakukan oleh siswa yang motivasinya masih menghindari hukuman. Nah, sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini adalah motivasi terendah dalam siswa atau manusia untuk mengikuti aturan. Yang kedua, motivasi seseorang itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Jadi, seorang siswa mengikuti aturan, misalnya mereka memakai baju sesuai harinya, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Motivasi yang ini sebenarnya satu tingkat di atas motivasi yang menghindari hukuman. Nah, mereka di sini berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka tadi misalnya memakai sepatu akan dapat imbalan dari gurunya, mungkin dapat tambahan nilai sikapnya bagus. Nah, mungkin seperti itu. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi mereka ingin dipuji. Nah, mereka menganggap diri mereka itu adalah penting. Mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan semua sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, berikutnya, motivasinya itu adalah menerapkan nilai-nilai yang dipercaya demi kenyamanan bersama. Nah, ini adalah motivasi yang paling tinggi. Nah, orang dengan motivasi ini pasti akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu seperti melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi mereka dengan sendirinya, Bapak Ibu, memahami bahwa aturan yang dibuat oleh sekolah, oleh guru bersama-sama itu adalah untuk kepentingan semua pihak. Makanya motivasi yang seperti ini adalah motivasi yang paling tinggi yang bisa diterapkan oleh siswa-siswi kita. Oke. Kemudian kita lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, ini adalah posisi kita, Bapak Ibu. Ada beberapa posisi kontrol guru untuk menghadapi berbagai masalah yang ada di sekolah. Jadi, ada beberapa posisi yang ideal, ada beberapa posisi yang kurang disarankan, dan ada juga posisi yang middle class. Maksudnya middle class itu yang paling di tengah-tengah. Nah, jadi, yang pertama itu adalah ini adalah tipe guru, posisi kontrol guru penghukum. Jadi guru tipe penghukum ini adalah guru yang langsung memberikan hukuman otomatis, hukumannya langsung, spontan. Jadi Bapak Ibu yang tipe guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, dia langsung menghukum jika siswa ada masalah, ada salah, atau ada kesalahan dalam
kegiatan di pembelajaran ataupun di luar, mereka langsung menghukum tanpa minta penjelasan dari siswa tersebut, tanpa mengetahui mencari tahu kebutuhan dasar apa yang tidak di tidak terpenuhi oleh siswa tersebut. Namun guru tersebut langsung menghukum. Nah, inilah tipe posisi kontrol guru yang tipe penghukum. Jadi mereka langsung menghukum sesuai dengan aturan ataupun lebih daripada aturan. Nah, inilah posisi kontrol guru yang tipe penghukum. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai filsuf pendidikan kita hendaknya menghindari posisi ini sebagai guru. Tapi posisi ini Bapak Ibu juga dibutuhkan untuk situasi dan kondisi tertentu. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tipe guru pembuat merasa bersalah. Nah, jadi ada tipe guru yang membuat merasa bersalah. Bapak Ibu. Jadi tipe guru yang seperti ini nah, ini ada posisi kontrol. Nah, jadi mereka langsung menghukum, bahkan bisa menghukum hukuman fisik maupun verbal. Nah, itu adalah tipe guru yang penghukum tadi. Nah, untuk yang posisi kedua, itu adalah tipe posisi kontrol guru yang membuat orang merasa bersalah. Pada kondisi ini adalah merasa siswa itu jadi mereka merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Mereka akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Mungkin kata-katanya seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali denganmu. Nah, misalnya ada juga kata-kata yang muncul, misalnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa yang dirasakan orang tuamu. Nah, ini adalah kata-kata yang akan dikeluarkan oleh posisi kontrol guru dengan tipenya itu pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya adalah posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga positif. Positif itu bisa berhubungan baik dengan terjalin hubungan guru dan murid. Namun pada sisi positifnya, posisi negatifnya, guru siswa maksudnya akan menganggap enteng guru. Nah, jadi bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Nah, jadi ada beberapa hal positif dan negatif pada posisi ini. Kata-kata yang akan keluar mungkin seperti ini. Ayolah, bantu Bapak Ibu demi ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Masa kamu tidak mau membantu Bapak? Nah, ada juga. Jadi hal ini dia akan posisikan diri sebagai teman. Makanya tadi ada hal negatif ataupun hal positifnya. Ada hal positif, namun hal negatifnya tadi adalah siswa bisa menganggap guru enteng gitu. Jadi mereka menyepelekan guru. Nah, inilah yang negatifnya. Berikutnya, ini adalah tipe guru tipe pemantau. Nah, tipe pemantau ini maksudnya seorang guru yang seperti ini, mereka itu akan memonitor. Jadi dia akan mengawasi dulu, dan lalu mereka akan mencatat ini. Misalnya si A sudah melakukan pelanggaran tidak memakai sepatu hitam sudah 10 kali. Nah, tipe guru yang seperti inilah mereka mencatat. Jadi mereka mengingat, oh ini sudah 10 kali, ini 3 kali, ini 8 kali. Jadi itu akan diingat dan akan dikeluarkan data-data tersebut saat mereka kira murid itu sudah melampaui batas. Nah, jadi mereka itu langsung to the point. Kamu tahu apa sanksi atau konsekuensinya ini? Apa kamu tahu yang telah kamu lakukan ini? Jadi mereka langsung ke datanya, masuk ke data. Jadi sudah berapa kali siswa ini sudah berapa kali. Nah, tipe guru pemantau ini mengandalkan perhitungan.
catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan beberapa catatan, daftar checklist. Nah, jadi posisi monitor seperti ini berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi guru yang ini adalah yang paling punya data. Jadi dia tahu datanya sudah ini berapa kali melanggar dan berapa kali yang sudah mereka melakukan hal tersebut. Nah, jadi langsung ke ingin mengontrol muridnya langsung. Nah, ini adalah tipe pemantau. Nah, yang terakhir, yang paling disarankan ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini maksudnya posisi ini mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Jadi posisi manajer ini sudah serba bisa. Jadi mereka berawal dari pemantau, mungkin berawal dari posisi sebagai teman, bahkan berawal dari posisi penghukum pun juga bisa. Jadi mereka posisi ini dia bisa akan menyesuaikan. Jadi manajer ini akan menyesuaikan posisinya dan yang bisa di posisi manapun yang pas. Jadi namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka manajer akan mengacu pada restitusi. Restitusi itu adalah suatu kegiatan yang memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Nah, jadi di posisi manajer, murid ini diajak Bapak Ibu bersama-sama menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang guru yang tipe seperti ini akan bertanya kepada muridnya, jika kamu meyakini, misal seperti ini, jika kamu meyakini budaya sekolah, apakah kamu bisa meperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah tugas manajer sebenarnya bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun untuk membimbing murid untuk dapat menemukan motivasi yang dari hatinya sendiri. Nah, jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mereka akan mencoba mengembalikan murid itu tersebut kelompoknya dengan motivasi yang lebih tinggi. Jadi itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Dia ada beberapa guru yang tipenya seperti ini, ada tipenya yang seperti ini. Jadi semua tipe yang di sini bukan tipe ideal, tapi namun ini kalau dalam teori memang manajer adalah posisi yang paling ideal. Namun dalam penerapannya, kita sebagai guru pasti bisa menemukan posisi kontrol yang tepat dalam situasi dan kondisi kita di sekolah kita masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol. Jadi ada beberapa, ini ringkasan sebenarnya ringkasan. Ini ada tipe penghukum, ada tipe pembuat orang tua, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi ada beberapa, mungkin ada kata-kata nih, misalnya guru yang tipe penghukum, dia berbuatnya misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ada juga kalau guru yang perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini adalah tipe-tipe guru yang penghukum. Nah, ini sama dengan yang ada teman, ayolah, lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau, ingat, ibu selalu membantu kamu. Nah, itu. Nah, namun untuk posisi manajer, guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa menjawab itu. Nah, apa yang diyakini siswa akan menguatkan pribadi siswa. Nah, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Maka murid akan bertanya balik seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya murid itu sudah bisa menghargai diri sendiri dan memahami kesalahannya. Jadi mereka akan memahami kesalahannya itu. Dan dampaknya, ya, jadi kita fokusnya di manajer ya Bapak Ibu ya, karena manajer ini sudah mencakup semua tipe-tipe guru. Nah, jadi
pada dampaknya pada murid itu mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, sehingga dia akan memberikan kontrolnya dari dalam diri sendiri. Jadi untuk membuat kesalahan, membuat pelanggaran itu dia tidak akan membuat pelanggaran itu karena dia sudah memahami faktor motivasinya dari dalam diri mereka masing-masing. Jadi dia tidak akan lagi untuk bisa melakukan pelanggaran tersebut. Nah, makanya posisi ini adalah posisi yang paling disarankan. Namun kembali lagi, setiap posisi ini akan pas diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu kita di sekolah kita masing-masing. Jadi tidak melulu manajer itu adalah paling baik, tidak. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan. Namun menurut teorinya dan yang mungkin sudah diterapkan di banyak pihak, manajer adalah posisi paling baik. Namun tidak 100% karena ada beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh guru dengan posisi sebagai manajer. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Kita rehat sebentar ya karena ada azan. Ya, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah kita memahami posisi kontrol, nah untuk solusi, nah ini adalah solusi yang diberikan sesuai posisi manajer. Jadi ada satu, ya ini. Nah, adalah segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan posisi manajer tadi, karena secara teori posisi manajer adalah posisi yang paling ideal. Jadi ini ada beberapa hal yang dilakukan karena ini adalah segitiga Bapak Ibu. Nah, jadi ada segitiga restitusi. Maksudnya segitiga ini saling menguatkan. Semua sisi saling menguatkan. Jadi semua sisi ini saling menguatkan satu sama lain, saling menguatkan. Jadi ada beberapa komponen yang harus dilaksanakan dalam segitiga restitusi ini. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, guru mencoba untuk menstabilkan emosi siswa. Nah, jadi bagian dasar dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, yaitu
bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dia melakukan pelanggaran. Nah, itu. Kadang-kadang si anak kita menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata. Seperti, nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Juga, nak, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini kata-kata yang diharapkan menstabilkan identitasnya atau menstabilkan emosinya. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, Bapak Ibu. Nah, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak, sebelum terjadi hal-hal yang lain bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dulu dan kembali ke suasana hati di mana proses penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, ini adalah tentu akan sulit, Bapak Ibu. Semua ini akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Nah, jadi ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah itu akan menguras energi. Rasa bersalah itu membutuhkan energi yang sama ketika energi yang dibutuhkan untuk mencari masalah, menyelesaikan masalah. Nah, makanya lebih baik kita membuang energi untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Nah, dalam kondisi ini orang cenderung akan menyalahkan orang lain atau mempertahankan dirinya tanpa mencari solusi. Nah, yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu. Jadi kita merasa salah terus, tidak ingin membuatnya menjadi lebih baik yang di masa yang akan datang. Nah, ini yang kedua, itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan yang salah ini kita sebagai guru memvalidasi. Nah, memvalidasi itu maksudnya kita meyakinkan bahwa mereka ini sudah meyakinkan bahwa mereka mengetahui salahnya itu di mana. Jadi mereka sudah mengetahui yang mana pada tindakan mereka yang salah karena ada pelanggaran ini. Jadi pada kata-kata yang bisa dilakukan itu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita tidak mungkin suka sikap seorang anak yang terus-menerus marah, merengek. Nah, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kata-kata yang mungkin keluar pada kita sebagai guru saat proses validasi tindakan yang salah ini seperti ini. Seperti yang ada di slide, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah kamu mengetahui tindakanmu bisa menyebabkan ketidaknyamanan orang lain? Nah, ini adalah kata-kata yang memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini berikutnya menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Jadi sisi segitiga restitusi yang terakhir itulah menanyakan keyakinan. Nah, jadi siswanya tersebut apakah mereka sudah tahu nilai-nilai yang mereka langgar. Misal kita menanyakan keyakinan itu, misalnya seorang siswa memakai sepatu tidak hitam ke sekolah. Nah, lalu kita menanyakan keyakinan, apa kamu tahu bahwa memakai sepatu yang tidak hitam itu adalah pelanggaran? Itu adalah pelanggarannya, sebenarnya itu adalah pelanggaran. Jadi kita menanyakan kembali keyakinan tersebut. Apa kamu sudah meyakini keyakinan sekolah? Apa kamu harus telah kamu abaikan atas tindakan ini? Nah, jadi mereka akan kembali, kita akan menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, mungkin itu ada beberapa yang saya sampaikan. Nah, setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu menonton video tentang restitusi, segitiga restitusi yang telah kami coba rekam beberapa hari kemarin. Nah, nanti setelah menonton video ini, Bapak Ibu kami harapkan bisa memberikan studi kasusnya. Nanti saya akan berikan linknya.
studi kasus, ada beberapa pertanyaan tentang video tersebut. Nanti kita studi kasus di dalam dalam ruang ini. Oke, kita lihat videonya Bapak Ibu. Apa kedengaran Bapak Ibu suaranya? Kedengaran suara videonya? Tidak ada. Belum ada Pak Salim. Oke. Mahi suara nih. Ringi lininya. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Belum. Ada. Belum kah? Ya, belum. Belum ada suaranya, Pak. Cerabah tadi apa? Ya. Hah? Yuk, simpan itu dalam wadahnya. Dikurik pada si Hai wadah wali kamar apa di sana jam dapat semuanya lalu Lawang lalu kan Gimana Bapak Ibu? Kedengaran Bapak Ibu? Belum ada, Lim. Belum ada, Pak. Nggak ada sama sekali suaranya. Jadi gini aja Bapak Ibu. Ulun kirim link videonya aja lah di kolom chat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melihat videonya, nanti bisa mengirimkan komentarnya di link yang di sini. Link kedua, link Jamboard. Jadi nanti ditulis di sini.
Ya, kita waktunya 5 menit aja Bapak Ibu cukup ya. Oke. Sambil Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke yang ini, studi kasus ini, Bapak Ibu bisa mengklik yang di sini, yang lambang ini, lambang sticky note atau stiker. Nah, jadi di sini tulis Bapak Ibu. Misal Pak Bambang misalnya. Kebutuhan rohana, kebebasan. Posisi kontrol, Pak Samsudar, misalnya pemantau. Nah ini, langsung aja Bapak Ibu, silakan pilih warnanya, langsung simpan. Nah, ini sudah ada. Ya, silakan Bapak Ibu.
Kak Salim, bisa diulang lah. Apanya diulang, Bu? Bikin stiker. Bisa, Bu, langsung klik yang ini, Bu. Langsung klik yang ini. Kalau salah nggak apa-apa. Langsung aja di klik simpan, dia akan muncul di sini nanti. Belum ada muncul. Oke. Sudah ada yang ngirim? Belum ya? Mas Salim, suara videonya nggak ada, Lim. Videonya tonton sendiri, Pak, di link YouTube yang ada di pesan, Pak. Ya, saya buka nggak ada suaranya. Oh, Ya. Biar ada suaranya. ya. Kedengeran Bapak Ibu? Bagaimana hasil pembelajaranmu dalam kita melaksanakan PTM beberapa minggu ini? Baik-baik saja sebelumnya, Pak. Kalau dengan Ibu Happy, bagaimana hasil pembelajaranmu? Baik saja, Pak. Bapak sebenarnya sudah mendapat laporan dari Ibu Happy. Namun Bapak ingin mendengar dulu dari sisi kamu sebagai murid, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Iya, Pak. Rohana, gini, manusia itu di dunia tidak ada yang sempurna. Semua itu ada memiliki kekurangan, kelebihan, termasuk ibu Happy, bapak, kamu. Makanya kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk saling menghargai dan saling melengkapi. Makanya sekarang Bapak minta kamu bisa bercerita kepada Bapak apa yang kamu inginkan dalam pembelajaran. Semua pembelajaran kita akan masuk, tidak terkhusus untuk ibu Happy-nya saja. Baik, Pak. Sebenarnya saya sangat mengenai pelajaran wajib diikuti. Namun, setiap kali beliau masuk kelas, semua mata pelajaran yang sudah ada beberapa kemudian Besok liburnya. soal-soal
yang jawabannya pun sudah ada pada buku paket. Jadi saya merasa bosan dan capek mengikuti pelajaran beliau. Oh begitu. Jadi begini Rohana ya, Bapak itu memahami pendapat dan pikiranmu. Bapak juga mengapresiasi kejujuranmu kepada Bapak. Namun gini, sikapmu kepada Ibu Happy seperti itu, apakah itu baik bagi kamu atau bagi Ibu Happy? Apakah kamu sudah merasa menjadi menang dengan bersikap seperti itu? Tidak Pak, saya tahu hal itu tidak baik-baik. Saya akan berusaha bersikap baik dan akan selalu refleks pada semua guru, khususnya Ibu Happy. Nah, yang Bapak harapkan memang seperti itu. Tapi, apakah kamu tahu keyakinan apa yang kita pahami, kita yakini tentang yang telah kalian abaikan dalam masalah tadi? Iya Pak, tentang saling menghargai satu sama lain dalam lingkungan sekolah dan dalam menunaikan tugas saya sebagai murid untuk belajar. Alhamdulillah, Bapak juga bersyukur kalau kamu sudah memahami hal tersebut. Misalnya, tapi tentang metode pembelajaran yang Ibu Happy terapkan di kelas, kita doakan saja. Mungkin nanti setelah beliau lulus pendidikan profesi guru, pembelajaran yang beliau ajarkan kepada kalian itu akan lebih inovatif, lebih atraktif, dan mungkin akan membuat minat kamu lebih besar kepada mata pelajaran, khususnya mata pelajaran Ibu Happy. Oke, Rohana? Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertigina, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya berperan sebagai Silakan. Kayak apa nih? Kenapa nih? Linknya yang itu ada di pesan jamboardgoogle.com. Silahkan ketik di poin yang ini, yang lambang ini. Nah ini, klik ini, langsung tuliskan kebutuhan Rohana apa dan posisi kontrol Pak Samsidzar itu apa Bapak Ibu. Yang sticky note ini. Nah ini yang sticky note ini Bapak Ibu. Silahkan klik yang ini kalau sudah tampil. Lalu klik di sini. Lalu muncul ini, lalu bisa ditulis. Nah itu. Ayo, siapa? Belum ada yang mau. Kenapa bisa Pak? Yang mananya Pak? Ini Bu, yang ini Bu. Ini sudah, kalau sudah masuk ke sini, langsung pilih yang ini Bu, sticky note. Sticky note. Nah ini yang lambang ini. Ini ulun klik kada bisa Pak. Oh. Inilah Bu. Nah, klik yang ini nggak bisa ya? Sticky note nih, samping kiri. Nggak ada Cuma yang bisa. bisa zoom in zoom outnya aja Pak. Ini yang ini nggak ada ya Bu? Ada tapi kada bisa diklik. Yang sticky note ini nggak bisa diklik. Ada Hanya ada gambar mata aja Pak. Oh. Kada muncul pulpennya. Iya, pulpen gasan ngetiknya kada muncul. Gambarnya ada aja. Nah, kada mau. Oh. Nah.
Harusnya mau Bu, Bapak Ibu. Kalau sudah masuk akun Google. Belum bisa ya? Masih ada gambar mata, Pak. You only access. Sudah ada yang bisa? Belum? Klik yang ini belum? Klik apa nih? Nah, klik yang ini nggak bisa Bapak Ibu. Oke, kalau belum bisa, nanti kita kita tunda dulu yang ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin buka beberapa pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin berbagi, silahkan raise hand-nya Bapak Ibu. Kita buka sesi pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silahkan raise hand-nya dulu. Oke, Ibu Linia, silahkan Ibu Linia. Mic-nya diaktifkan Bu Linia. Ya, selamat siang, Pak Muhammad Nur Salim. Saya mau bertanya, kira-kira apakah segitiga restitusi dapat digunakan guru dalam pelanggaran berat yang dilakukan oleh siswa? Misal itu dalam pelanggaran seperti siswa yang memakai narkoba. Ya. Oke, terima kasih Bu Linia. Saya tampung dulu ya Bu Linia ya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oh ya, ada Bu Jaukiah. Silakan Bu Jaukiah. Silakan buka mikrofonnya. Ya, selamat siang Pak Salim. Sebentar Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Adapun yang ingin saya ingin tanyakan ini tentang posisi kontrol guru, Pak. Yang pertama, apakah posisi kontrol guru manajer adalah posisi terbaik? Kemudian yang kedua itu, apakah posisi tersebut dapat diterapkan pada semua situasi dan kondisi? Oke. Iya, itu saja Pak Salim. Terima kasih. Iya. Oke Bapak Ibu, mungkin saya menjawab yang punya Ibu Joki aja ya. Nanti punya Ibu Linia saya minta bantuan Ibu Agustina nanti untuk menjawabnya. Ya, tentang Ibu Jokiah tadi, apakah posisi control manager ini adalah posisi terbaik dan apakah bisa diterapkan dalam semua permasalahan dan bisa dijadikan solusi untuk setiap permasalahan yang ada di sekolah. Nah, untuk jawaban sementara saya, sebenarnya memang posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi yang terbaik secara teori. Namun, posisi tersebut tidak bisa 100% diterapkan di sekolah, karena setiap sekolah mempunyai situasi, kondisi, dan suasana yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai guru harus bisa menempatkan posisi kita seideal mungkin di sekolah kita. Kita tidak bisa menerapkan posisi kontrol manager pada anak-anak yang tingkat emosinya sangat tinggi. Nah, jadi kita perlu posisi yang lain agar anak tersebut bisa kita selesaikan masalahnya. Jadi mungkin itu Ibu Zulkiah. Nah, untuk pertanyaan Ibu Linia, apakah segitiga restitusi bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah anak-anak yang tergolong berat seperti memakai narkoba? Nah, ini mungkin saya minta pendapat Ibu Agustina untuk menjawabnya. Ibu Agustina. Ibu Agustina, ada Ibu Agustina? Iya, maaf Mas Salim. Iya, Ibu. Silahkan Bu. Tadi kan berhubungan
ada siswa yang kita tangani. Oh iya 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 Bu. Sedikit ya saya sampaikan mungkin kalau menurut kita sebagai guru BK, mungkin guru-guru yang lain juga menganggap itu adalah siswa yang memakai narkoba termasuk pelanggaran berat. Ya, karena nanti juga berhubungan dengan pihak, kita akan menanganinya bersama-sama dengan pihak, mungkin akan nanti diraperalkan atau dialih tangan kasus gitu ya. Kan ini termasuk pelanggarannya berat, mungkin berhubungan dengan pihak yang berwajib, habis itu dengan apa nih, dialih tangan kasuskan ke rehabilitas mungkin nanti. Ya, mungkin panjang pasalin prosesnya untuk anak yang seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Pak Salim. Terima kasih. Iya Bu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Agustina. Maka dari itu adalah penyelesaiannya bentuk pidana itu Ibu Linia mungkin akan berkolaborasi dengan pihak berwajib seperti kepolisian dan pihak-pihak yang lain seperti BNN, BNNP dan BNNK. Mungkin itu yang dapat kita bagi dan kita kolaborasikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasama yang diberikan oleh Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya minta Bapak Ibu aktifkan kamera dulu, kita foto bersama Bapak Ibu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu. Salam kompak berkah Bapak Ibu. Kompak bergerak, berkah berdampak. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk acara kita hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Nanti mungkin ada lagi ruang-ruang berikutnya yang akan kita kolaborasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.